Dari sisi malas dari kaum muda itu sebenarnya ada banyak hal dan Kamu jangan nikah kalau belum punya rumah, belum iya, punya iya. pekerjaan. Yang lebih sering terjadi adalah suatu gap dalam kaum muda itu pasti ada. Selamat siang teman-teman kaum muda. Oke, kita kembali di Youthing Podcast, di mana kita akan bertemu dengan narasumber yang berbeda-beda dan kita akan berbicara mengenai kaum muda untuk kamu, dari kamu, dan semuanya akan semoga bermanfaat buat kamu. Oke, hari ini sangat berbeda. Hari ini kita live dari Distrik Yogyakarta. Dan teman-teman, seperti judul podcast hari ini, Youth versus Elder, kita ada dua orang yang meskipun kelihatannya elder tapi masih semangat muda ya, Mister. Luar biasa. Dan saya Hana bersama dengan Priester Ristamadi, Priester dari Sidang Tridadi. Oke, teman-teman yang belum tahu, Sidang Tridadi itu ada di Distrik Yogyakarta. Oke, beliau adalah seorang priester dan untuk jasmani beliau adalah seorang wirausaha. Kecil-kecilan. Priester, boleh priester biar kedengeran sama teman-teman kaum muda. Ya. Nah, Ya, kecil-kecilan tapi kalau menghasilkan itu luar biasa kan priester. ya. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan di sebelah kiri saya ada gadis cantik dengan Mbak Vivi Vivi. Mbak Vivi dari di subdistrik Klaten. Subdistrik Klaten. Oke, kita ada di Distrik Yogyakarta. Beliau dari Sidang Tridadi dan Subdistrik Klaten. Oh, Sidang Pesu. Oke, teman-teman di Pesu, teman-teman dari Tridadi, apa kabar? Oke, ya teman-teman dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia, teman-teman KMB Nasional yang selalu semangat. Hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana sih pemikiran kaum senior terhadap kaum muda dan apa sih yang dipikirkan kaum muda terhadap pandangan-pandangan dari kaum senior. Begitu ya? Nah, sebelum kemana-mana nih, kalau dari Mbak Vivi nih kan kaum muda itu adalah kaum muda yang selalu bersemangat. Iya. Masih semangat? Masih dong, Masih pastinya dong. teman-teman kaum muda harus punya jiwa semangat. Iya. Teman-teman kalau kalian mendengar rame di sini di yang off cam ini rame banget di sini teman-teman. 1.000 penonton ya, Mbak. Iya, 1.000 penonton. Dan ini adalah tim-tim ahli multimedia dari Distrik Yogyakarta. Oke, Mbak Vivi, apa sih yang saat ini Mbak Vivi rasakan sebagai kaum muda menurut Mbak Vivi, atau di sini Mbak Vivi kan menyuarakan, mewakili teman-teman kaum muda nih. Iya. Apa sih yang dirasakan kaum muda terhadap kaum senior saat ini? Kalau kaum muda saat ini tentunya kita adalah kaum muda yang bersemangat dong pastinya Wih, ya. luar biasa. Nah, namun saking semangatnya nih kita pasti punya inovasi yang baru terkait dengan usaha dana. Nah, kita kan sebagai kaum muda kita dituntut untuk kita bisa terus mandiri ya, Oke. terus mandiri. Kita punya ide-ide usaha dana untuk kegiatan kaum muda itu sendiri. Nah, ada suatu ide usaha dana itu tentang kita berjualan di area gereja. Nah, itu yang menjadi pandangan kami dari kaum muda. Itu ada beberapa kaum muda yang kadang curhat sama saya, Mbak Ana. Wes. Jadi saya tidak diperbolehkan untuk jualan di gereja gitu. Nah, Oke. jadi tapi dari sisi senior itu berpandangan bahwa ya mereka tidak memperbolehkan untuk berjualan di area gereja. Nah, jadi dari Pister Ristanadi mungkin dari sisi senior itu berpandangan tentang berjualan di gereja itu seperti apa, Pister? Oh, mungkin karena lagi semangat-semangatnya Iya, nih ya. semangat kita harus Lagi semangat, Mbak semangat-semangatnya, Ana. terus ternyata kaum seniornya berpikir, gak boleh tahu gitu. Gimana nih Pris mewakili kaum senior? Ya. Kalau menurut apa yang saya tahu ya, karena saya juga sering kali ditanya itu, jadi orang Kristen itu apa sih yang nggak boleh gitu ya. Iya. Semuanya boleh ya? Secara umum ya orang tanya seperti itu, karena kalau di lain tempat itu kan ada larangan-larangan ya.
Kristen itu khususnya di kerasulan itu para rasul kan ajarannya bukan tidak boleh, Hmm. tapi sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus, segala sesuatu boleh, tetapi apakah semua yang boleh itu berguna atau tidak? Hmm. Itu lebih kepada apa namanya kedewasaan, kepercayaan kita untuk menentukan apa yang bermanfaat, yang berguna dan yang tidak berguna. Kalau Ini pemikiran kaum iya, senior ya, iya, Pres. Jadi bukan nggak boleh ya. bukan nggak boleh. Tapi ini bermanfaat loh, Pres. Iya nggak sih, Iya, Mbak Vivi? Iya, dan kadang kita nitip pengumuman nih, Pistor di waktu masih di dalam gereja. mm, Nah, Pistor, saya nitip pengumuman dong. Ini kaum muda jualan kaos nih, nitip buat dipromosikan. Nah, itu kan cari dana ya. iya, cari dana dong, Pistor. Itu kan juga diumumkan di dalam gereja. Itu seorang pangku jawatan yang bertugas mengumumkan. Nah, kan itu dalam suatu bentuk jualan juga itu di dalam gereja. Nah, bagaimana Iya. pandangan kaum senior kalau kita di luar gereja saja ada yang tidak boleh, tapi mereka kalau nitip pengumuman di dalam gereja masih diumumkan, Mister. Ya, ya, jadi apa yang dirasakan Mbak Vivi sekarang itu dulu juga pernah saya Pernah. rasakan. Ya, ketika masih kaum muda, saya diminta jadi panitia Natal ya di Yogyakarta ini, kemudian bikin proposal untuk minta dana di sidang-sidang. Nah, karena di sidang-sidang juga kebanyakan punya acara kan. Berarti sebenarnya udah ada dari dulu nih ya, Pris ya? Iya, ya ada juga yang menerima positif, ada juga yang ada komen kita aja mau Natalan kok malah dimintai dana gitu kan. Iya. Ya jadi kayaknya menjadi gangguan gitu ya. Ya saya yang kaum muda waktu itu juga mikir, lah kita ini katanya diminta membantu yang jawatan gitu ya. Tapi kok malah komennya Diminta untuk mandiri oh sebagai kaum iya. muda gitu. Nah terus sekarang setelah saya jadi tua ini ya. Nah saya katakan gini, istilahnya hanya bahasa saja sih sebetulnya. Jangan bilang saya mau jual kaos, enggak. Kita enggak mau jual. Kita butuh dana, besarannya segini. Nah, yang mau nyumbang kita kasih merchandise gitu. Ya, kan beda. Iya. Kita enggak jual gitu. Tapi kita ya, bagaimana nanti reaksi mereka. Karena kadang bahasa itu kan juga kalau sudah kata suruh beli itu kan ilfil ya katanya. Ya, seperti itu ya. Ilfil udah. Kadang-kadang kalau disuruh ya aku enggak. Iya. Jadi kalau beda dengan bahasa tadi, ya saya kira itu. Jadi lebih ke bagaimana mengutarakannya. Ya. Terus kalau tadi dibilang jualan lah, kalau di gereja misalnya dibikin kayak toko, saya kira mungkin juga dalam tanda. Tapi kalau kayak tadi menawarkan, mengajukan proposal, saya kira biasa saja. Atau mungkin ada ide bikin koperasi di setiap sidang itu. Oh ya? Ada begitu? Saya cocok sebenarnya. Iya Ya cocok kan? ya, cocok. Dari Gimana nih, kita, Pris? koperasi itu kan dari kita, untuk kita, oleh kita Iya, kan. betul. Ya, Jadi sebenarnya bukan boleh atau nggak boleh, iya, tapi bagaimana cara mengutarakannya. iya. Nah, Terus kemanfaatannya. kemanfaatannya. Oke. Jadi boleh tuh Mbak Vivi, bukan nggak boleh. Besok kita agendakan ya teman-teman kaum muda. Nah, terkait sama tadi, Pris. Tapi ada juga beberapa yang misalnya aku tadi nerusin Mbak Vivi nih. Ada juga beberapa yang kadang misalnya teman-teman itu kayak tadi kita sempat ngobrol nih teman-teman sebelum live. Ada katanya misalnya anak muda yang bawa makanan dari rumah buat dijual di setelah kebaktian gitu misalnya. Hal itu juga sama ya. Bagaimana cara pendekatan aja maksudnya atau bagaimana? Ya mungkin kembali ke caranya ya. Kalau kita caranya itu kayak kemarin di distrik Jogja ini ada juga pameran dari UKM itu yang tempatnya di gereja. Ya. Diadakan di gereja untuk memfasilitasi saudara-saudara kita
yang punya usaha untuk memperkenalkan produknya, untuk ya dijual beli, di situ Ya, terjadi jual beli itu. Saya kira nggak masalah. nggak masalah Hanya ya. caranya kita yang perlu untuk diperhatikan Hmm. gitu. Oke. Jadi memang kadang-kadang mungkin teman-teman kaum muda sebenarnya belum mendengar secara langsung. Iya. Jadi semoga bisa mendengar ya Mbak Ana. Oh, oke. Ini bisa juga disampaikan nanti teman-teman Iya. ke teman-teman dan mungkin ke kaum senior yang ada di sana. Jadi mungkin bukan Tidak boleh. boleh atau tidak boleh, tapi bagaimana cara kita mendekati ke Iya, kaum senior iya, untuk mendapatkan apa yang teman-teman mau. iya, Iya. iya. Oke, Mbak Vivi, emang cuma itu doang sih? Emang kalau itu mah udah kayaknya gampang ya? Iya, Heeh. kalau permasalahan yang ada di kaum muda mungkin saat ini kaum muda menjadi kadang rasa malas dalam diri kaum muda itu, Pister. Hmm, Yang pertama kadang malas untuk kebaktian di hari Rabu. Nah, karena mereka berpikiran bahwa kebaktian tengah minggu atau kebaktian hari Rabu bukan sebuah prioritas. Jadi itu tidak ada di Alkitab. Nah, sedangkan kita kadang udah kesusu, mungkin ada yang dari kerja, dari kampus, udah dibela-belain kesusu, datang ke gereja, sampai gereja ada disindir, dinyinyir. Nah, gitu kan kadang di hati kaum muda kan kayak, aduh aku udah berusaha buat datang ke gereja, tapi sampai gereja aja dapat omongan kayak gini. Itu kan menjadikan hati kaum muda itu menjadi malas, besok aku nggak berangkat. Nah, gitu Pisar. Itu dari sisi senior bagaimana Pisar? ya. Sebenarnya bukan hanya Rebo ya. Kalau ada saudara kita lama nggak kebaktian, Ya. itu kalau kita kemudian maksudnya bagus tanya ya, kok tumben kebaktian lah gitu, sebetulnya malah nusuk perasaan biasanya. Harusnya kita nggak tanya seperti itu, karena kadang-kadang atau mungkin yang pasangan ya, kok cuma sendiri ya. Kalau pas misalnya dia itu nggak ada masalah ya nggak apa-apa. Kalau pas ada masalah dan pasangan kan mau jawab gimana? Gitu. Nah sebetulnya gini, kalau masalah apa namanya kebaktian itu seneng nggak seneng atau semangat nggak semangat itu, kalau yang saya amati dan saya rasakan itu kembali pada mindset kita berpikir. Ya kebanyakan kita masih berpikir ya kayak kewajiban. Orang Kristen ya wajibnya mesti di gereja. Kalau Minggu, kalau Rebo apalagi nggak ada tulisannya di kitab itu. Iya. Ya, ya mindsetnya kita itu sebetulnya kalau kebaktian itu sebetulnya bukan bukan kewajiban tapi kebutuhan. Kayak kalau menurut Alkitab di katekismus kan dikatakan eh, Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Atau kita makanan itu kan untuk kita makan, bukan manusia diadakan untuk makanan kan gitu, seperti itu. Jadi mindset kita ya kalau kita harus merubah kebaktian itu kebutuhan. Termasuk melakukan kehendak Tuhan itu atau pekerjaan-pekerjaan teman-teman kita di media gini, ini kewajiban apa kebutuhan gitu. Kalau kewajiban ya sebel Kewajiban. iya. Kebutuhan karena Tuhan Yesus berkata gini ya. Kalau menganut Tuhan Yesus ya, yang menjadi makananku adalah kalau aku melakukan kehendak Bapakku. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu merupakan makanan. Karena itu yang menguatkan Ya. iman kita, yang menguatkan melatih kita untuk jadi kuat. Seperti itu ya, kalau sudah mindsetnya seperti itu, saya kira kita kayak orang mau makan, mesti lapar, kita mesti cari. Itu. Mesti cari Mesti makanannya ya. cari makanannya. Bukan harus disodor-sodorin, kamu harus makan. Nah, itu kalau orang sakit, Iya. ya Ya. kan? Bahkan kalau sudah parah harus diinfus itu nggak bisa. Gitu. Ya, Ya ya, mungkin ya. gitu ya. Tapi apa yang tadi kalau tadi aku iniin dari Mbak Vivi kan adalah rasa malas di kaum muda Hmm. karena ada seolah-olah mereka mikir kaum seniornya mandang aku nih udah jelek nih. Ada nggak sih pemikiran seperti itu dari kaum senior, Pris? Buat teman-teman kaum muda ini. Kalau apa ya? Kalau
soalnya kan kaum muda, saya pernah muda juga sih Iya. ya. Pernah Anak-anak, ngerasain seperti itu? oh pernah. Oh, pernah. Stres ya. Ya, saya nikah usia 35 tahun ya. Oh, nikah Oh, usia iya. 35 tahun. Oke, Telat teman-teman ya. Teman-teman tenang. Buat yang belum dapat jodoh tenang Ah, ya Mbak. tenang. Jadi kita tidak boleh apa ya, tidak boleh menghakimi ya kalau wow udah malas itu. Karena malasnya itu ada banyak hal ya. Misalnya baru apa namanya sudah lulus cari kerja nggak dapat atau baru skripsi nggak kelar-kelar atau baru nembak yang ditembak nggak mau misalnya ya, ya kan. Nah itu Itu bisa menimbulkan rasa malas. bisa, apalagi kalau satu gereja kan, ya, ya apalagi putus satu Satu sidang, sidang. ya kan, mau ketemu, ya kan, Ini banyak terjadi nih pasti Iya. nih, teman-teman nih. ya mau ketemu terus, wah nanti saya ketemu sana jantungnya kayak gimana gitu kan. Nah itu terjadi Aduh. seperti Ya, itu. iya. Ya jadi ya kembali lagi, tapi memang untuk mengamini firman-firman Tuhan itu juga nggak mudah. Kita sebagai anak muda ya harus belajar. Artinya apa saja yang kalau melakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan itu kadang sulit. Kalau baru seperti itu kan sulit. Ya. Wah masih pemikirannya ya ada kekecewaan, ada kegalauan, macam-macam seperti itu. Jadi ya perlu penanganan khusus untuk teman-teman kita yang kaum muda yang dekat dengan dia harus mendekati untuk bisa ngerangkul gitu ya. Iya, nih Iya. tim fasilitator punya peran penting di sini Iya. Mbak Hana Bisa, seharusnya. Jadi fasilitator mereka harus langsung disindir. saling merangkul gitu ya Mbak Gitu ya, Hana. oke, Iyalah. Tapi ngomong-ngomong tentang itu, udah merasa dirangkul sama fasilitatornya belum? Kalau saya sih, saya fasilitator sudah merangkul sih ya Mbak Hana. Jadi ya sebenarnya rasa Bener malas nih. di dalam bener dong Mbak Hana. Tanya coba sama Mister nih tanya. Aduh. Tergantung yang dilangkur tuh mau atau enggak gitu loh Mbak Hana. Jadi kalau dari sisi malas dari kaum muda itu sebenarnya ada banyak hal dan ada banyak alasan. Kadang mereka tidak cocok dengan situasi kaum muda, mereka merasa mereka tidak dianggap di dalam kaum muda, dan yang lebih sering terjadi adalah suatu gap dalam kaum muda itu pasti ada ya Mister Riz. Antar Iya. kaum muda Antar sendiri. kaum muda itu sendiri. Jadi itu membuat selain percintaan, stres dan lainnya Iya. itu kan juga menjadi salah satu faktor kenapa kaum muda itu lebih malas gitu Mbak. Tapi menurut Mbak Vivi itu butuh pemakluman. Sebenarnya kalau maklum sih ya enggak sih Mbak Ana. Oke. Jadi tergantung peran Dicatat loh. fasilitatornya, fasilitator sidang, fasilitator subdis juga. Jadi kita gimana Berat sekali caranya? ya Ayolah tugas fasilitator ya. kita bareng-bareng merangkul, mungkin bisa diagendakan dengan gimana sih cara jadi fasilitator yang baik. Itu mungkin dari teman-teman Pokja juga mungkin monggo Waduh, untuk Pokjanas diagendakan. disentil. Oke, halo teman-teman Pokjanas. Iya, biar kita tuh saling merangkul gitu Mbak Ana. Ya, siap. Oke, ini dari teman-teman kaum muda nih, Pris. Nah, mungkin kalau dari Prister sendiri sebagai kaum senior, apa sih yang dilihat dari kaum muda sekarang saat ini tuh menurut kaum senior itu seperti apa? Apakah memang sudah sesuai dengan ekspektasi kaum senior? Atau mungkin merasa bahwa kaum muda sekarang tuh nggak kayak kaum muda yang dulu gitu misalnya. Ada nggak pemikiran seperti apa nih Pris dari kaum senior? Kalau saya ya berpikir gini, kita nggak bisa bandingkan dari era tertentu dengan era yang sekarang ya, karena kebutuhannya berbeda, tantangannya berbeda, kemudian lingkungan yang dihadapi berbeda kan. Jadi tapi substansinya, Pris maaf, Ya. biar suara kita terdengar sama teman-teman Ya. di seluruh Indonesia. Ya. tetapi substansinya adalah bahwa bagaimana iman mereka itu tetap kuat, tetap ada dalam persekutuan, nah, seperti itu. Kalau yang tadi disampaikan mengenai adanya gap, gesekan,
adanya apa? Ini antar kaum muda dulu nih ya Iya, yang antar dibahas kaum ya. muda ya, ada gesekan, perbedaan. Ya, itu sebenarnya dari waktu ke waktu mesti ada. Akan Ada, selalu ada. tapi perlu di manage bagaimana untuk mengatasinya, karena gini, gesekan-gesekan itu juga perlu ya. Kalau dulu Rasul Distrik Alfon almarhum itu mengatakan gini, kita sebagai orang anak kerasulan itu biasa gesekan seperti berlian, yang supaya dia menjadi dari intan menjadi berlian itu harus diasah. Untuk jadi mengkilat itu hanya bisa berlian dengan berlian, digosok dengan berlian. Dengan yang lain nggak bisa, karena berlian itu paling keras. Harus sesama berlian. Harus selama berlian, karena kekerasannya tertinggi 10. Jadi kalau hanya di bawahnya 9, 7, apalagi dengan batu kalinya yang hancur. Ya, sehingga gesekan antara anak-anak Allah itu menjadikan masing-masing itu Lebih. cemerlang. Bagaimana mengampuni dipraktekkan, bagaimana tenggang rasa dipraktekkan gitu. Tapi sebagai kaum yang saya sudah tua juga ya, punya anak gitu ya, kadang yang jadi gap itu kan kadang-kadang saya juga nggak tahu bagaimana pandangan dari orang tua, kadang juga khawatir kalau anaknya jangan bergaul dengan dia itu perokok, dia itu keset nih. Ya, Tunggu, malas. teman-teman yang bukan dari Jawa tahu nggak keset itu apa? Malas. Malas. Ya, oke. Nanti kamu ketularan. Ya. Ya kan, ketularan apa bahasanya ya? Iya. Nah, Ketularan malas, ya, ketularan jeleknya istilahnya ya. iya. Oke. Tertular jeleknya, saya kadang mengingatkan gini juga, mengajak ya. Kita ini kan jadi anak-anak Allah itu kan dipanggil keluar untuk turun ke dalam dunia, untuk menghampiri mereka-mereka yang jauh dari Allah, termasuk yang malas, yang nggak beres ya itu. Nah, kita jadikan itu sebagai sarana untuk kita mempraktekkan kasih, iman. Jangan malah kita kemudian menjauhi gitu ya. Tapi sebagai orang tua juga mesti ada khawatir juga. Betul. Ya, anakku ini kuat enggak bergaul dengan anak yang seperti itu misalnya, seperti itu. Nah, ini PR. PR bagi yang fasilitator juga. yang diperlukan bukan menjauhi, tapi digembleng supaya kuat untuk bergaul dengan yang seperti itu. Betul. Untuk mengajak mereka menjadi lebih baik. Iya, gitu. Iya, betul. Okay. Itu tapi kayaknya ini Priester Estimadi udah open sekali loh dengan pemikiran-pemikiran kaum muda. Tapi menurut Priester, kaum muda sekarang sudah sampai di tahap itu? Ada yang sudah bisa menjalani seperti itu, ada. Ya, ada. Ya artinya kalau saya punya anak ya, punya teman yang non-Kristen misalnya, dia harus bergaul, apalagi dalam tanda kutip ada sesuatu gitu ya. Sesuatu saya coba lihat dia mampu enggak. Gitu. Kalau ternyata dia ternyata sekarang menjadi lebih baik, temennya itu kan. Ya itu yang perlu kita bangun. Tapi juga memang hal itu tidak selalu mudah. Karena karakter setiap anak beda-beda ya. Betul. Ya. Tidak bisa dipaksakan si A, si B, karena memang itu terpanggil harus dari hati itu. Ya. Jadi Priester Estimadi sudah melihat kaum mudanya mungkin sudah sampai di tahap itu ya? Atau belum? Ya belum semua sih. Belum semua. Kayak tadi aja. Kaum muda juga manusia bisa. Iya. Kalau udah sampai di situ udah nggak ada bahasan lagi Mbak Vivi. Ya kan kita terbuka aja ya, misalnya dalam hal hubungan cowok cewek gitu ya. Seringkali kan yang jadi konflik itu kan dari kerasulan, senengnya juga dengan orang kerasulan. Ya masalahnya kadang-kadang bukan masalah apa ya, mungkin masalah finansial. Kalau kamu sama itu nanti kamu mau makan apa gitu kan. Iya.
Itu yang saya sering dengar loh. Ini banyak nih orang tua yang berpikir begitu ya, Pris ya. Ya rata-rata begitu. Nah. karena Banyak kok Mbak Oh, Ana. Karena ngerasain, gini ya. ngerasain. Iya Mbak Ana, aduh. karena curhat gini. ya saya. Mau dijelaskan dulu. Karena gini. Gimana? Siapa sih orang tua yang nggak khawatir kalau anaknya hidupnya itu susah? Ya, Ya enggak ada betul. dong. Ya, tapi ya jangan begitu juga, kita sebagai orang beriman kan nggak boleh begitu kan. Nah, gimana percaya kita sama Tuhan gitu. Mm-mm. Karena saya sendiri juga ngalami, artinya saya nikah itu masih nganggur. Kalau ngikutin petunjuk orang tua dulu itu mungkin sampai tua nggak jadi kawin. Ya kan orang tua saya dulu gini, Gimana? kamu jangan nikah kalau belum punya rumah, belum Iya, punya iya. pekerjaan gitu. Ini relate sekali nih, bener nggak? Loh, Hello, cowok-cowok, Loh. iya nggak sih? lah saya itu sampai 35 nggak Oh, langsung dapat ketusuk. pekerjaan kan. Belum punya rumah sampai 35 lah. Akhirnya kan ya kalau nunggu sampai gitu mau sampai kapan kita gitu. Ya. Ya, saya baru nikah, buka usaha itu, Ya. lah baru jalan gitu. Ya, jadi tidak ada usaha yang sia-sia juga ya bisa. Iya. Nah kalau mertua saya itu takut anaknya nggak makan, mesti nggak boleh. Itu Iya, aja modalnya ngutang. Iya. Loh iya. Loh saya pengen, katanya kan open mind kan ya. Iya. Kita jujur, Betul. saya buka usaha itu nggak punya duit, nggak punya sertifikat. Saya doa minta sama Tuhan, ada nggak Tuhan kalau ngutang tapi nggak harus pakai apa itu jaminan Ya. gitu. Dijawab sama Tuhan 2001 ada yang ngutangin nggak pakai jaminan. Berkat Tuhan ya bisa. Iya berkat Tuhan. Kira-kira Ya. kamu udah sekarang ini bisa nggak ya berdoa begitu? Teman-teman kaum muda, yuk semangat, kita bisa kok. Bisa ayo. Iya. Iya. Ya itu apa yang dulu saya Sharing alami. dulu ya. Iya. Berarti ada kiat-kiat nih bagaimana tadi yang Mbak Vivi sampaikan, gimana nih buat mendekati kaum senior dari Priester tadi ya. Ya. Meyakinkan gitu ya. Ya, tapi yang saya lihat juga kebanyakan ya bahkan anak-anak kita saja kadang-kadang sulit untuk menyampaikan keluhan-keluhan, Iya. persoalan kepada orang tuanya sendiri. Betul. Bahkan Jadi dari para orang tua itu nek disuruh bapaknya, ibunya malah nggak mau, yang maunya kalau disuruh orang lain kan gitu. Pacarnya yang nyuruh bisa. Iya, iya. Jadi mau. Ya, jadi ya termasuk dari anak saya juga nggak semua, saya punya 2 juga beda-beda, nggak semuanya apa namanya bisa terbuka gitu. Tapi kita ya itu proses, karena kepercayaan kepada orang tua itu harus dibangun, harus timbul dari hati. Bahkan bukan hanya anak-anak ya, anggota sidang juga sama. Iya. Saya pernah mengalami ada anggota yang merasa bahwa kita bertindak itu tidak sesuai. Nah, tapi saya enggak. Artinya satu ketika gini, ada kebaktian, temanya firman itu beruntun. Kayak sekarang kan modelnya terus enggak kena. Nah, dikira kita ngeles terus gitu. Gitu. padahal Jadi sebenarnya enggak, sampai saya jelaskan. Tapi enggak percaya. Ya saya cuman bisanya percaya harus proses berjalannya waktu. Ya. Setelah tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Setelah tahu sendiri ya sudah. Ya. Sekarang luar Artinya- biasa. artinya kayak tadi berarti udah ada kiat-kiat nih Iya. aduh. dari Priester Samadi. Nah, berarti sebenarnya Priester ini sudah kaum senior yang sudah lebih open mind gitu ya. Tapi ada nggak sih keresahan dari kaum muda lagi nih? Oh yang pasti dirasain? ada dong Mbak Hana. banyak sekali. Mbak Hana. Jadi
balik kita ke saat kita kebaktian di tengah minggu ya, Pisar. Hmm. Nah, ketika kita udah kesusu bahasa Indonesianya apa ya, Mbak? Buru-buru. Oh, buru-buru. kita udah buru-buru untuk berangkat kebaktian. Nah, ketika kita sudah sampai di kebaktian, kita menerima firman dari seorang pemangku jawatan yang monoton, dan itu firmannya muter-muter sampai kita ya bingung. Di mana sih sebenarnya inti firman itu, sedangkan kita sudah kesusu, sudah buru-buru, sudah benar-benar dari kerjaan, dari kuliah. Nah, sebenarnya tuh kita merasa malas juga di situ ketika wes dibela-belain ke gereja, ketika kita mendapat firman yang monoton, kita tidak mendapat inti dari firman itu menjadi kaum muda yang kayak males besok mau datang lagi gitu, Pister. Kalau pikiran kaum muda sekarang itu. Ya. Gitu. Ya, itu juga termasuk apa ya, saya mendengar hal-hal seperti itu ya. Jadi khotbahnya tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, bahkan mungkin ini arahnya kemana nggak jelas gitu. Nah, seperti gimana kemarin memang, tapi saya ingin menyampaikan satu hal ya, bahwa dalam sebuah kebaktian itu, kalau kita sering mendengar kan mengalami kehadiran Kristus ya. Wah, gimana ya. itu, Mister? Nah, itu sebetulnya nggak melulu di satu titik dalam khotbah saja yang dialami. Ada saudara kita yang sedang punya masalah besar gitu, ternyata mendapat sentuhan dari Kristus itu melalui lagu itu. Terus ada yang tersentuh itu ketika ketemu dengan saudara kita yang sakit parah, yang sudah kanker stadium 4, untuk ke gereja harus pakai kursi roda, dengan menahan rasa sakit dia ke gereja. Itu saya di sidang saya ada itu hari Rabu, sekarang sudah meninggal ya. Nah, kita melihat itu saja itu sudah, itu khotbah hebat itu. Artinya dalam kondisi seperti itu saja dia ke gereja, bagaimana kita yang sehat gitu. Nah, jadi melihat saudara kita yang begitu lemah, begitu menahan sakit, kebaktian itu memberikan kepada kita energi. Jadi tidak melulu terfokus pada firman saja. Itu satu hal. Jadi kalau kita hanya kembali lagi, kita itu kalau di Kalimantan ini ya, di Kalimantan itu di Martapura itu dulu kan tambang intan ya. Ini juga bagian dari apa yang pernah saya dengar. Kita itu mau cari intan apa cari kerikil? Ya. Kalau kita mau cari kerikil itu satu karung penuh, mungkin satu truk bisa. Tapi kita cari intan hanya 1-2 yang kita bisa temukan. Ke gereja kita mau cari apa? Kita mau cari kekurangan, kejelekan yang berkhotbah, yang melayani atau saudara kita ketemu mungkin bisa 2 truk itu. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita mau cari intan mungkin sedikit, tapi itu berharga. Jadi bukan masalah dikasih kerikil 1 truk dengan intan yang hanya sebesar segini, milih mana? Milih intan ya, Iya Mbak. Iya dong. Meskipun sedikit, tapi nilainya luar biasa. Nah, itulah yang harus dilakukan. Saya kira seperti itu ya. Seperti kemarin pada saat kebaktian Rasul Kepala ya. Iya. Waktu Rasul Kepala datang ke Indonesia, kalau teman-teman kaum muda memperhatikan bahwa kita datang ke kebaktian pun itu sudah membantu sesama atau saudara kita, melayani saudara kita. Bisa diputar lagi di YouTube-nya nanti ya teman-teman ya. Nah, Mbak Vivi, dari Misteri Samadi tadi, Mbak Vivi menanggapinya gimana nih dari kaum mudanya? Dari kaum muda, ya mungkin kaum muda harus lebih terbuka aja sih Mbak Hana, harus menyadari bahwa memang suatu kebaktian itu ya tadi yang disampaikan Pisteris bukan merupakan suatu kewajiban, tapi itu merupakan suatu kebutuhan bagi iman dan bagi
jiwa kita gitu loh. Kita percaya Kristus, kita mengikut Kristus, jadi kita harus sebagai kaum muda itu teman-teman ya sebisa mungkin teman-teman harus hadir di dalam sebuah kebaktian. Carilah intan itu tadi teman-teman. Jadi intan itu sangat berharga untuk kehidupan teman-teman. Itu Yes. Mbak Ana. Kaum muda kita semangat sekali, luar biasa. Oke, teman-teman yang ikut live boleh mengajukan pertanyaan, boleh ngajuin komen, boleh apapun itu. Dan kayaknya udah beberapa ada yang masuk. Kayaknya kalau nggak dibacain nanti ini ya. Jadi saya bacain dulu. Hanya teman-teman, podcast kita hari ini bukan mencari siapa yang benar siapa yang salah, bukan mencari hal yang harus ada solusinya. Teman-teman ketika ada hal-hal yang unek-unek yang harus disampaikan mungkin dari Mbak Evi, Iya. juga dari Priester sebagai kaum senior, kita bisa membahasnya lebih lanjut nanti di waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Jadi saya mau baca salah satu dulu ya. Iya. Salam dari Kalimantan, podcast yang bagus ini dari Aris Kusnandar 75. Selamat sore Rasul. Selamat sore. Lalu ada yang bertanya nih, Kak, tanya dong ini dari siapa ya? Teman-teman media boleh diinin ini dari siapa ya? Aku nggak bisa membacanya. Kak, tanya dong, kenapa kalau kebaktian harus pakai baju hitam putih? Boleh nggak sih pakai baju lain? Semisal batik gitu. Ini dari alamatnya dari mana ya ini ya? Krishna ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau ini aku boleh tanya dulu nih dari kaum muda, sesama kaum muda nih. Ini kita nggak tahu Krishna ini kaum muda, apakah kaum senior? Kalau dari Mbak Vivi sendiri, pendapatnya gimana? Kalau dari kaum muda sendiri tuh ya Mbak Ana, kaum muda tuh pengen bebas Mbak Ana. Jadi Wow. iya dong, kita kaum muda kan pengen bebas ya, pengen mengekspresikan apa yang menjadi keadaan kita. Jadi kita pengenlah kita bebas dalam berpakaian. Misal kan kalau kita kebaktian kan yang dicari hatinya yang penting ya Mbak Hana. Jadi Ya. bukan pakaiannya. Tuhan itu melihat hati katanya gitu ya Mbak Hana. Jadi suatu pakaian itu bukan merupakan inti dari kebaktian. Ya, itu bukan merupakan tidak termasuk dalam standar sebuah keimanan. Jadi kalau kita suruh milih, kita milih bebas Mbak Ana. Kita nggak mau pakai putih hitam, kita tidak mau pakai yang seragam, nanti dikira anak panti ya. Gitu ya. Jadi ini berarti pro ya. Pro sama yang tadi Krishna Efrata. Kenapa kalau kebaktian harus pakai baju hitam putih? Bagaimana kalau pakai baju lain semisal batik? Berarti ini pro dengan temennya nih jangan-jangan ini kamu udah juga. Oke, lanjut Mbak. jadi ya kita pengen bebas gitu lah Mbak Ana. Jadi karena memang pakaian itu tidak mencerminkan iman kita gitu loh. Jadi kita kebaktian kan yang penting iman kita dong gitu loh, bukan pakaian kita. Bebas itu banyak nih ya. Iya. Apa batasan-batasannya? Bebasnya yang seperti apa? Bebas tuh ya sopan, yang penting kayak kita batikan boleh, tapi ya nggak kita pakai celana jeans juga ya Mbak Ana. Jadi bisa dilihat kayak sopan pakai celana kain gitu. Jadi ya oke. masih pantas dilihat gitu loh. Pasti masih pantas buat kita buat menghadap Tuhan. Oke, pantas menghadap Tuhan itu harus digarisbawahi nih ya. Oke, teman-teman Krishna Efrata, teman Anda ini menyatakan pantas, tapi Tapi mau pantas. bebas gitu. Bebas tapi pantas Tapi untuk masih menghadap pantas, Tuhan. iya. Kalau dari Priester Riz sebagai kaum senior, apa yang dilihat dari kaum muda sekarang yang menginginkan hal itu? Dulu kayaknya kalau pas, kalau boleh nih Pris ya, waktu Priester masih muda pasti masih hitam putih semua dong. Kalau saya melihatnya masalah kan kalau kebaktian kaum muda ya, Ya. kalau kebaktian umum kan kayaknya kecuali yang paduan suara kalau saya dulu ya. Jadi kenapa kebaktian kaum muda pemakai seragam? Ya kebetulan hitam putih.
Mungkin kalau mau dipakai merah sama putih ya kayak SD. Anak SD Ya, dong. ya. Sebetulnya tujuannya itu kan bukan kita ngelarang ya sebetulnya. Di gereja kita apalagi dari berbagai sidang itu kan kondisinya kaum muda orang tuanya macam-macam. Ada yang secara ekonomi Mhm. minus, ada yang sedang, ada yang lebih. Nah, sebagaimana kalau di sekolahan itu dikasih seragam itu supaya menjaga adanya kesenjangan, perbedaan yang menyolok. Nanti kalau misalnya pakaiannya bebas itu akan terlalu terlihat, oh ini secara ekonomi begini. Nah, nanti yang kurang itu minder. Nah, jadi kita diajari untuk berbagi dengan teman-teman Ya. kita. Senasib penanggungan. Meskipun saya bisa pakai batik mahal tapi saya pakai seragam seperti ini untuk merasakan saudara saya yang dalam kondisi secara ekonomi mungkin pas-pasan seperti itu. Ah, mungkin ini belum Nah, diketahui Iya. nih ya sama Nah. kamu udah. Mbak Vivi kayaknya dari tadi udah mau Aduh, ngomong nih. kalau berpandangan tentang hal seperti itu, Pisteris, Iya. batik kan juga ada yang murah, Pisteris. Hmm. Jadi kan kita bisa lah kita kebaktian kaum muda pakai batik kan. Hmm. Murah dan mahal itu kan kalau pakaian tidak terlihat ya. Hmm. Sebenarnya baju putih itu juga ada yang mahal, Pisteris. Iya. Jadi kalau kita melihat dari sisi mahal dan murah untuk kemampuan ekonomi masing-masing, itu menurut saya bukan menjadi alasan kenapa kita tidak memakai pakaian yang lain selain putih hitam Hitam-putih. itu ya. Ya. Ini Ya, kayaknya ada pendapat yang mendukung, nggak mendukung dengan Mbak Vivi. Nih. Heeh. Tapi dia bilang boleh. Wiwin 8133 boleh, tidak ada larangan, tapi lebih indah kalau seragam. Nah, berarti dia mendukung Mbak Vivi, tapi sama dengan pemikiran Priesteris. Karena hitam putih adalah ciri khas gereja kerasulan. Nah, mau di boleh? Iya. Iya, ciri khas. Sebenarnya selain gimana ya, kalau disebut ciri khas, mungkin saya tidak membandingkan ya. Kalau denominasi lain mungkin juga kadang ada yang pakai putih hitam dan itu merupakan ciri khas mereka. Nah, kalau kita sebut ciri khas itu apakah berarti gimana ya? Kalau kita ganti nih, ciri khas kita ganti nih pakai batik. Nah, itu berarti bisa dong ya, Mbak Ana. Oh, Iya. karena ciri khas maksudnya. Iya, karena Oke. ciri khas. Priesteris, gimana nih? Kalau saya gini ya, jadi saya masuk kerasulan itu taunya kalau dulu kalau yang Jawatan pakai jas, ya kan, Oke, Priesteris Jas. masuk ke kerasulan sudah dewasa. sudah dewasa, Sudah melewati masa muda di luar kerasulan. sudah. Oke. Saya masuk kerasulan itu Wah. 21 tahun. Menarik nih. Ya. Ya. Terus Jawatan pakainya jas. Mhm. Kalau yang remaja memang sudah hitam putih dulu, dari dulu. Saya nggak tahu, nggak ada penjelasan. Ya, karena bagi saya ya nggak penting juga sih mau tanya gimana gitu. Yang penting pakai baju gitu. Ya, jadi yang sekarang kemudian dirubah, Jawatan pun hitam putih. Ya. Ya kan? Nah, itu juga sama, ada perdebatan. Wah, kayaknya keren sih kalau pakai jas, kayak bos gitu kan, ya. Nah, sekarang ditempatkan bahwa Jawatan itu pelayan, bukan bos. Pelayan. Iya. Pelayannya pelayan. Jadi ya kita diajarkan untuk menempatkan diri sebagai pelayan. Ya mungkin pakaian hitam putih itu kalau di kampung-kampung itu sebagai pakaian apa itu? Waiters itu. Yang Oh, melayani orang-orang itu Apa ya. itu? Kalau Iya. makan, Oh. ya. Sinoman. Sinoman. Ya. Sinoman. Iya. Ya karena itu Sinoman, pelayan kita. teman-teman yang mungkin ada di Sumatera, di Kalimantan, tahu nggak Sinoman itu apa? Ya melayani, menyiapkan makan, gitu kalau ya. ada hajatan ya. Iya, kalau ada hajatan. Oh iya. Ya, Oke, jadi oke. Kayaknya Ya, apa mengambil itu saya nggak tahu. ya. Ya. Oke. Menempatkan sebagai pelayan. Ya. Gitu. Kalau dari saya sih lebih berpandangan
terkait baju hitam putih ya, Mister ini kita lebih berpandangan bahwa kita tumbuh di Eropa, kita besar dari Eropa, jadi di Eropa itu dulu pakaiannya hanya putih dan hitam. Jadi dari situ kita mengikuti budaya yang ada di Eropa. Jadi sebenarnya kalau dari pemikiran saya itu ya kita mengikuti budaya yang di sana. Mungkin kalau kita tumbuh dari rasul kepala, mungkin dari Papua atau dari yang lain, kita sudah bukan putih hitam lagi mungkin sampai saat ini ya Mbak Ana. Jadi Dengan budaya tergantung Indonesia budaya maksudnya. ya, tergantung budaya. Kita besar dari budaya Eropa, dulu rasul asalnya awalnya dari Eropa, jadi kita mengikuti sampai saat ini. Jadi yang saya terima terkait putih hitam itu besar dari saya. Iya. Oke. Tapi ini kayaknya ini lebih seru lagi ya. Tapi mungkin hal ini bisa kita bahas lebih lanjut gitu ya. Mungkin kita akan lebih memberikan apa sih batasan dan kenapa sih, kita tanyakan lebih lanjut ke teman-teman Pokjanas mungkin, atau nanti kita bisa tanyakan lagi ya teman-teman kaum muda ya. Ini banyak banget nih pertanyaan, saya juga bingung nih harus pilih yang mana. Ada teman-teman pada semangat ya Mbak. Iya, teman-teman kaum muda live kali ini banyak banget nih pertanyaannya nih. Dari Bagus Kristiana. Ini agak keluar topik ya, tapi boleh nggak ya kita bacain ya? Coba. Bagaimana @Bagus Kristiana _ betul ya? Bagaimana kalau ada waktu kebaktian, kita ada acara duniawi yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, seperti ujian atau tugas yang bisa dilakukan pada saat itu juga. Apa yang harus kami lakukan sebagai kaum muda? Nah, ini sebenarnya banyak terjadi ya teman-teman ya. Mbak Vivi mengalami juga? Iya, mengalami pasti. Mengalami. Pilih yang mana? Pilih ujian dulu Pilih Mbak. ujian dulu. Karena memang tidak bisa ditinggalkan. Iya. Tapi kayaknya nggak melulu kaum muda deh ya kalau yang itu ya. Iya, mungkin Kaum kamu senior pun mungkin juga. ya, kaum bapak ibu juga ada yang karena bertugas nggak bisa kebaktian. Betul begitu, Iya, Krister? betul ya. Jadi ada yang mau ditanggapi, Pris? Ya kalau bersamaan seperti itu ya, artinya baik di dalam tugas ataupun ya ada, saya cerita aja ya pengalaman dari seorang evangelis. Beliau seorang polisi ya, dan dinas sebagai evangelis, dia seorang polisi aktif. Ya kita bisa bayangkan sulit untuk bisa melayani hari Minggu apa Rebu itu sulit. Tapi suatu ketika beliau mengambil keputusan berdasarkan iman dan hatinya itu kalau Minggu dia melayani. Lalu suatu hari beliau dipanggil komandannya. Karena kalau Minggu kok kamu piket kok malah bolos gitu kan. Nah ini beliau menyampaikan ya saya itu kalau Minggu pelayanan masyarakat. Nah, pelayanan masyarakat apa? Ya melayani saudara-saudara saya di gereja. Oh kamu pendeta toh? Gitu katanya. Nah ternyata setelah itu komandannya itu mengatakan begini. Wah kalau gitu kamu kalau Minggu saya bebaskan untuk melayani masyarakat, untuk melayani gereja. Nah, dari pengalaman itu beliau kalau Minggu itu bebas tugas itu. Dia masih aktif sebagai polisi, Minggu bisa bebas melayani anak-anak Allah. Keberaniannya beliau, tekadnya beliau karena, tapi ini nggak bisa melu-melu ya, nggak bisa tiru-tiru, nggak bisa meniru kalau kita nggak punya kemantapan. Kembali lagi ke kemantapan tadi. Ya itu Dan mungkin pilihan. Ya, betul. Ya, pilihan. Pilihan. Tapi kalau memang kita memerlukan dan kemudian kita memang ingin ujian atau melaksanakan tugas ya, di katekismus ada rasul kepala menyampaikan itu kita bisa mempersekutukan diri dengan doa gitu. Jadi tetap kita melakukan tadi Pak Ujian Vivi dulu. ujian dulu, Iya, tapi tapi- jangan lupa Ya. mempersekutukan diri Dalam doa. betul. Ya. Oke, ada lagi nih
dari pra_tama99. Cuman saya agak sedikit ini ya dengan pertanyaannya. Kak, gimana sih kaum sepuh melihat kaum muda yang realistis, entah keimanan maupun realitas kehidupan? Tadi di awal kita udah bahas sedikit ya, bagaimana kaum senior melihat kaum muda yang saat ini gitu ya. Hmm. Kita udah bahas sedikit gitu ya. Tapi mungkin saya sambung ke pertanyaan berikutnya, Pris. Menurut kaum senior, kebiasaan atau perilaku kaum muda apa di zaman sekarang yang paling membuat kaum senior bertanya-tanya? Kayak kayak kenapa sih kaum muda sekarang tuh seperti ini? Mungkin gitu ya, teman dari Robert Nugroho. Selamat sore, Robert. Nah, mungkin maksudnya begitu apa? Mungkin maksudnya kaum muda sekarang kenapa seperti ini sih gitu? Nggak kayak waktu aku dulu muda misalnya gitu. Ya, Kalau aku nggak salah persepsi ya, Mas Robert ya. ya. Jadi yang kita lihat sekarang itu lebih lebih apa ya, lebih akrab dengan HP, dengan gadget, ya kan? Satu, yang kedua lebih percaya dengan orang orang lain daripada Orang tua. orang tua, gitu. Kenapa Ya. Mbak Vivi? Iya, kita memandang tuh kadang orang tua kan orang zaman dulu ya Mbak Ana. Jadi kalau kita sama temen tuh kayak kita sebaraan gitu loh. Jadi kayak ngapain sih Pak Bu sok-sokan ngasih tahu orang bapak ibu tuh udah tua gitu lah. Kadang kan ada pemikiran kaum muda yang seperti itu. Padahal nasihat Padahal yang mereka diberikan sudah tuh baik. pernah jadi muda loh. Iya, kadang ada rasa tidak percaya karena kita beda generasi Mbak. Gitu loh Oke. kadang. Dari kaum senior gimana? Ya, kalau saya melihat itu begini ya. Jadi sebenarnya kaum muda itu yang dicari itu sama dengan yang kita cari dulu ketika waktu masih muda. Sebenarnya intinya, misalnya soal cari pasangan, soal cari pekerjaan. Jati diri. Oh ya, ya istilahnya sekarang dalam satu kata mencari jati diri lah ya, seperti itu. Saya itu siapa, saya mau bagaimana. Nah, sebenarnya sama, hanya prosesnya mungkin karena zamannya berbeda. Kalau saya sebelum di kerasulan itu kan puasa misalnya kan. Ya kita dengan berpuasa itu kan biasanya apa ya, secara fisik kita lemah ya, lebih mudah fokus seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya kan yang tidak dimengerti karena yang muda belum mengalami gitu. Nah, tapi sudah ngekat dulu nggak percaya karena kadang-kadang yang terjadi kenapa antipati kaum muda itu ketika orang tua itu otoriter. Karena merasa sudah tahu, sudah ngalami gitu. Sehingga kamu itu harus seperti ini, kamu harus begini. Karena kalau kamu nggak begini nanti kamu celaka gitu kan. Ya karena rasa sayangnya yang mungkin terlalu besar sehingga kekhawatirannya juga besar. Ya itu yang membuat kemudian semacam dalam tanda petik mengharuskan otoriter tadi. Ya seperti itu. Nah, saya melihatnya seperti itu. Nah, apakah hal seperti itu perlu? Kalau yang saya jalani kok ya, anak itu kan, kaum muda itu, setiap manusia itu kan sudah ditentukan jalannya oleh Tuhan. Ini mau jadi apa, mau seperti apa. Sebenarnya orang tua tugasnya adalah mendampingi, mensupport, kemudian mengingatkan. Kalau nggak mau bagaimana? Ya, sekarang kita tanya, kita diingatkan Tuhan itu, apa Tuhan maksa kita? Bagaimana Tuhan paksa kita? Saya masuk di kerasulan nggak ada yang paksa. Saya mau keluar juga nggak ada yang paksa, wong bapak saya bukan kerasulan. Iya. Ya kan? Jadi
yang diperlukan itu adalah kedewasaan kita dalam keimanan itu. Kita menerima Tuhan itu dengan sukarela, dengan hati. Nah, itu yang penting. Nah, percaya nggak kemudian dengan orang tua itu? Nah, kembali kita itu proses, nggak bisa dipaksa. Kepercayaan itu nggak bisa dipaksa. Iya, Mbak Ya, Ana. betul. Ya, mungkin tadi balik lagi kayak ya, balik lagi ke awal ya. Iya. Oke, teman-teman kita sudah hampir 1 jam ya. Ya, Wah, Nggak nggak kerasa kerasa, loh. iya. Obrolannya seru nih ya. Pasti sebenarnya masih banyak yang mau kita sampaikan. Ya, season 2 besok Mbak Ana. Oke, siap. Ada titipan informasi teman-teman untuk Jawa Bali khususnya atau wilayah Rasul Samuel dengan FKMR-nya Diaken Ari yang akan mengadakan HKM Jawa Bali 2024. Wow. Keren. Oke, HKM Jawa Bali 2024. Mereka menamakannya Youth Connect. Youth Connect. Teman-teman nantikan 5-7 Juli 2024. Itu hari Jumat sampai hari Minggu ya teman-teman. Ini adalah momen di mana kebaktian istimewa pertama kali di Indonesia akan dipusatkan di kebaktian kaum muda. Betul begitu ya teman-teman ya. Nanti akan ada di Baturaden. Katanya nih panitianya nih nitip nih. Tempatnya seger, adem, banyak pemandangan, ada curug cakep katanya. Terus kalau ditanya acaranya apaan, garing nggak? Nah, mereka bilang gini, acaranya balance, fun ada, serius ada, rohani ada, pengembangan buat diri kamu pun ada. Lengkap sekali, luar biasa. Terus katanya nih spillnya, tipis-tipis cari jodoh juga bisa loh. Siapa nih yang jomblo nih? Dan kata tim acaranya, opening ceremony-nya ngalang-ngalain Coachella Festival. Luar biasa. Coba kita nantikan ya besok ya teman-teman ya. Oke. Yang perlu teman-teman mungkin yang kamu punya bakat di MC, WL, what is WL? Worship leader kah? Oh wow, oke, sudah mulai terbuka. Ada worship leader teman-teman. Untuk kamu yang punya bakat di MC, worship leader, terbuka untuk siapapun yang masih merasa kaum muda. Nah, ini silahkan mendaftarkan diri ke IG nac.kmb Jawa Bali. Lalu ada juga sayembara tenan untuk kamu yang sudah menjadi pengusaha muda. Wes, luar biasa ini. HKM Jawa Bali banyak banget acaranya. Nah, buat kamu yang informasinya tadi kurang, pantengin nac.kmb Jawa Bali. Begitu ya, miminnya aktif terus nih ya. Oke. Ada tambahan lagi buat kamu yang punya bakat di nyanyi, musik, tari, apapun itu, silahkan daftarkan diri melalui IG @nac.kmb Jawa Bali. Begitu ya, teman-teman. Oke. Ini bolehkah dibuka untuk teman-teman di luar Jawa Bali yang mau ikut? Boleh dong, boleh ya. Lebih rame, lebih asik, lebih seru ya buat teman-teman yang di luar Jawa Bali. Oke. Boleh dong. Boleh. Yang mau bawa pacarnya, mau bawa calon pacar. Nah. Boleh ya. Oke. Teman-teman banyak sekali yang tadi kita sudah bahas ya Mbak Vivi, Priesteris. Oke, jadi sebenarnya kalau tadi dibahas buat kaum muda dan juga buat kaum muda yang lagi nonton nih Mbak Vivi, mungkin nanti bisa disampaikan juga. Sebenarnya apa yang menjadi keinginan kaum muda bisa dikomunikasikan dengan mudah ke para senior atau pemangku jawatan di circle terkecil dulu nih, di sidangnya.
Jadi sebelum buat keputusan, kaum muda jangan sungkan, jangan segan, jangan merasa seniornya udah ngejudge kita seperti ini. Belum tentu loh. Nah, tadi dari penjelasan Prister Istamadi ternyata mereka juga beberapa sudah open mind. Tapi yang belum, yuk mari kaum senior kita buka hati untuk kaum muda kita. Karena sebenarnya mereka ingin membantu sidang jemaat. Jadi nanti Prister Istamadi mewakili kaum senior di sini bisa menularkan bahwa kaum muda kita ini sebenarnya ingin membantu gitu ya Mbak Vivi ya. Benar sekali. Sebenarnya semangat sekali untuk membantu. Ya. Jadi meskipun kadang ada perbedaan baik di kaum muda maupun kaum senior, semuanya bisa kita bicarakan untuk sebuah kehidupan sidang jemaat yang lebih baik dan semakin maju. Oke? Ya. Ya, betul begitu Mbak Vivi? Betul Mbak Ana. Yes. Terima kasih teman-teman buat sore ini. Terima kasih buat kaum senior. Semoga ke depan kita lebih baik, tidak ada gap lagi. Akan tetap selalu ada tadi ya menurut Prister Rusman. Akan tetap selalu ada, tapi kita bisa meminimalisir. Oke? Teman-teman, thank you buat sore ini. Terima kasih Mbak Vivi, terima kasih Prister Istamadi. Terima kasih buat teman-teman dimanapun kamu berada. Mari kita terus tumbuh, semakin tangguh. Thank you buat Youthing Podcast sore ini dan terima kasih buat tim Sampai Jogja. jumpa.